Ia tahu di mana tempat Tuhannya. Dia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashal. Berbeda dengan Rab Muhammad yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka itu. Tiada seorang pun yang mengetahui tempatnya atau melihatnya. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Al-Hudair dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi, Mus'ab yang baik, tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan Asad bin Zurarah, seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika kalian tidak ingin mati." Bagaikan samudera yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai, ketulusan hati, Mus'ab yang baik, mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang lembut. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya untuk mencari tempat dan masyarakat lain, dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Ketika itulah, Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf." Dia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara, serta meresapi keindahannya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Mereka pun menjawabnya dengan suara tahlil yang menggemuruh bagai hendak mengguncangkan bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya, serta bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Setelah itu Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka, jika Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya, kata orang. Kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah, duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang. Keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Hari berganti hari dan tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman, untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik, dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun, sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana, hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Ia bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh, walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi, musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Syurabil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Kamiyah datang berkuda, lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan,
Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Musab membungkuk ke arah bendera. Lalu dengan kedua pangkal lengan, ia mendekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak, dan menusukkannya hingga patah. Musab akhirnya gugur, dan bendera perang pun jatuh. Musab dibunuh oleh Qomiyah yang mengira Musab adalah Rasulullah. Musab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dengan keberanian yang luar biasa. Saat itu Musab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah, dan cemas memikirkan nasib beliau bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya. Ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidaklah inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tenteram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah. Wahai Musab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Musab, air mata beliau mengucur deras. Khabab bin Arat menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharap ridha Allah, maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Musab bin Umair yang gugur pada perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain, mantel, dan tutuplah kakinya dengan iskir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah atas terbunuhnya paman beliau, Hamzah, dan jasadnya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Namun, semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama. Untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa, Rasulullah berdiri di depan jasad Musab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat di hadapannya, dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Al-Ahzab 23. Kemudian dengan penuh rasa iba beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad syuhada rekan-rekan Musab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah bersabda, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka, demi zat yang jiwaku di tangannya. Tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Musab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Amin.